Oke, jadi kami akan membahas tentang mobil Ayla ini, mobil yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, itu mobil yang irit, mobil yang murah, dan juga mobil yang direkomendasikan pemerintah dalam program LCGC-nya. Jadi mobil ini itu bukan mobilnya kami pribadi, karena 3 bulan yang lalu kami sempat menjual mobil ke salah satu orang jual beringga atau konsumennya kami, dan di bulan pertama itu konsumen kami sudah tidak bisa ngangsur, sampai akhirnya mobil ini digantikan ke daerah Wonosobo. Maka otomatis sebagai rasa tanggung jawab kami ke leasing atau ke finance, maka kami lagi yang harus menebus ke Pegade, dan nanti akan kami angsurin tiap bulan. Dan kami pribadi nggak tahu ini mobil mau diapain untuk kedepannya, apa mungkin kami dijadikan sebagai bahan slalom ataupun nanti untuk bahan ngedrift. Nanti kalau teman-teman punya saran, silakan untuk tulis komentar di kolom komentar ya. Oke, untuk video kami kali ini tuh akan membahas tentang kelemahan yang dimiliki oleh mobil Ayla. Untuk yang pertama, pada bagian headlamp ini cepat menguning karena baru di 5 tahunan mobil ini sudah menguning. Dan untuk di sini nih, pada bagian bumper kami dapat kembali sudah kayak gini. Aduh, jelek banget, diganjel pakai bekas sendal. Terus di sebelah sini itu sudah lupas nih, udah kayak gini tuh. Mungkin orangnya juga kurang perhatikan. Dan pada bagian di bumper, ini bumper beda dengan tipe X. Kalau tipe X sudah dapat chrome, ini belum dapat sama sekali ya. Dan mobil ini untuk bumper sebelah sini pun benar-benar sudah mau lepas nih. Tuh, padahal harus 1,5 bulan lah kurang lebih kami lepas dalam keadaan bagus, dapat sudah kayak gini lagi. Terus pada bagian roda, ini tuh rodanya menggunakan ukuran ban di ring 13, dan untuk velgnya pun di sini masih velg kaleng. Jadi kalau misal Anda ingin membuat mobil ini lebih cakep, nanti digantikan dengan menggunakan velg yang ya digantilah dengan menggunakan seperti inilah. Karena ini kalau menggunakan dop seperti ini nanti dopnya ucul atau lepas, benar-benar jelek. Terus spionnya nih, spionnya masih model kayak gini, masih biasa banget. Pada bagian pintu nggak ada yang perlu dibahas. Untuk kuncinya kayak kunci motor green kayak gini nih. Benar-benar masih biasa, nggak dapat untuk alarm. Kita kalau mau membuka untuk bagasi nggak bisa langsung dari sini, tapi dari depan terlebih dahulu. Loh. Ya, untuk kualitas hidroliknya mungkin masih bagus ya, nggak membeli tuh. Oke, saya tak akui untuk mobil sekelas LCGC di mobil Ayla ini memang lebih bagus, karena kapasitas bagasi ini memang bagus, agak luasan dibanding dengan yang lain. Ada yang kecil banget untuk bagasinya. Dan untuk ban serep, di sini ban serep udah hilang, udah nggak ada ban serep sama sekali. Mungkin digadaikan untuk beli rokok sama yang beli kemarin ya. Oke lah, nggak masalah. Ban serepnya pun masih kaleng. Terus di bagian belakang di sini nggak ada untuk sensor parkir ataupun kamera, itu sama sekali buru-buru belum ada ya. Dan untuk ini kita nggak bisa ini semuanya langsung nahan. Mungkin Anda punya pengalaman sudah buka bagasi mau masukin geblek lagi, itu sering banget ya terjadi pada mobil sekelas ini. Walaupun di belakang ini sudah dapat spoiler, cuman untuk di wiper pada bagian kaca belakang ini belum dapat. Padahal ini tahun 2015 untuk wiper itu didapat pada tipe X itu. Kita cek untuk bagian mesin. Nah, ini untuk mesin Daihatsu Ayla kami.
Untuk mesin Daihatsu Ayla itu dilengkapi dengan 1000 cc, DOHC 12 volt atau 12 katup. Nah, dari 1000 cc itu mengeluarkan tenaga yang lumayan kecil ya, hanya di angka 67 dk. Dan untuk mesin mobil kami ini benar-benar kotor banget ya, kotor banget. Maklum karena di masa dekade kemarin mungkin orangnya jorok, jadi nggak bisa untuk merawat mobil ini. Terus untuk Ayla itu quality controlnya benar-benar kurang bagus, karena Anda bisa lihat di sini untuk rangkanya tuh tipis banget. Jadi tolong kalau misal Anda memiliki mobil seperti ini, harap hati-hati, apalagi kalau pas bepergian keluar kota di jalan tol, jangan nyampe di angka 100 km per jam. Ya mungkin hanya di angka 70-an lah, masih bisa dimaklumin. Kalau lebih dari itu, di Anda terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pasti akan berakibat fatal. Nih, tipis banget seperti ini. Untungnya untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan peredam, jadi desisan dari mesin itu nggak nyampe ke dalam. Hanya seperti ini untuk bagian mesin Daihatsu Ayla. Nggak ada kelebihan yang harus kita bahas lagi. Intinya masih standar banget itu. Jadi kalau misal ini mobil dipakai untuk ngedrift atau slalom sama kami, kira-kira masih recommended nggak sih? Gitu, yang punya pengalaman dalam dunia drift atau slalom, nanti Anda bisa tuliskan pada bagian kolom komentar apa saja yang harus kami rubah. Gitu ya. Berada dalam mobil Daihatsu Ayla itu banyak kekurangan yang menurut kami harus dibahas, terutama pada bagian di fitur-fiturnya. Untuk mobil ini itu sama sekali nggak dapat yang namanya airbag ya, baik di sisi driver ataupun di sisi penumpang. Jadi untuk keselamatan mobil ini hanya didapat oleh fitur seatbelt. Jadi kalau Anda menggunakan mobil ini wajib menggunakan yang namanya seatbelt ya. Terus yang kedua itu pada bagian di setir. Untuk setir mobil ini benar-benar fix, nggak dapat steering ataupun teleskopik. Cuman udah cukup sih bagi kami yang tingginya di 182 pun nggak terlalu mentok-mentok banget sih, masih ada sisa untuk headroomnya. Dan di mobil ini itu untuk sistem audionya, di sini hanya dapat audio head unit single din, tapi lumayan sih. Ada juga yang nggak dapat sama sekali ya. Terus untuk head unit ini sudah dilengkapi dengan untuk CD, terus aux, dan juga untuk radio. Dan untuk kekedapan kabel untuk mobil ini tuh kedepannya jelek banget, karena dari luar tuh masuk banget, apalagi pas keadaan musim hujan. Mobil ini di saat musim hujan itu jelas suara dari air hujan tuh benar-benar masuk ke dalam, jadi berisik banget, terang gitu loh. Wah, nggak recommended banget bagi Anda yang benar-benar menginginkan suatu kenyamanan. Terus satu hal yang saya sampai hari ini masih bingung berapa mahalnya untuk headrest, karena mobil SGS itu pada bagian headrest kok hilang semua gitu loh. Karena bagi sebagian orang mungkin nggak mengerti ke fitur yang didapat oleh headrest itu. Yang pertama itu jelas Anda bisa mengatur untuk tinggi rendahnya headrest. Terus yang kedua juga di saat Anda di dalam mobil, terus kunci tertinggal di dalam rumah, semuanya ngelok, Anda hanya ingin memecahkan kaca. Sedangkan kalau Anda menggunakan tangan nanti akan terluka, maka ambillah untuk headrest dan pecahkan menggunakan dua bagian besi yang tertancap pada jok mobil. Itu fungsi yang benar-benar
jarang diketahui oleh publik seberapa besarnya fungsi daripada headrest. Terus untuk material control, untuk Ayla itu good quality-nya benar-benar kurang bagus karena semuanya didapat dengan bahan plastik semua nih. Pada bagian spion mobil ini nggak dapat yang namanya electric mirror, semuanya harus manual. Jadi kalau Anda mau setting spion wajib setting secara manual. Oke, mungkin untuk vlog kami kali ini cukup sekian. Jika Anda menginginkan mobil yang benar-benar aman dan benar-benar nyaman, mungkin untuk mobil Daihatsu Ayla tidak memenuhi untuk kriteria tersebut. Tapi kalau semisal Anda menginginkan mobil yang depresiasi harganya benar-benar stabil, terus irit dan stoknya untuk spare partnya melimpah, mobil Ayla ini cocok untuk menjadi pilihan Anda. Saya bersyukur diri, semoga vlog ini bermanfaat. Sampai ketemu di vlog minggu depan. Salam selalu dan thank you.